Budaya Banjar dan saya Wan Kahfi atau Awan akan hadir menemani Anda dalam program obrolan budaya Suluh Banua pada kesempatan malam hari ini. Kami akan menghadirkan satu tema yang akan diangkat adalah Banikahan Wan Batamat Al-Quran Budaya Pengantin Banjar. Ada Raihan atau Rahman, ada Bang Faisal Emron dan juga ada Ibu Endang yang akan hadir menemani dan sanak perompat untuk malam hari ini, dan Anda juga kami ajak bergabung di 0895 3405 0959 untuk malam hari ini dan sanak perompat. Dan langsung saja kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ini berganti nama ya Bang Emron ya, Bang Ya. Faisal ya, Ya. dari Panginangan Banjar menjadi Suluh Banua. Sebenarnya gini, Ya. ada karena tim yang dulu sudah memutuskan untuk tidak mengisi lagi. Jadi kami memang ada tim baru lagi yang mengasuh acara ini dengan nama Suluh Banua. Dengan nama Suluh Banua. Dengan Kenapa nama akhirnya Suluh Banua yang diambil sebagai nama program acara kita, Bang? Faisal? Suluh Banua ini kan suluh itu artinya bahasa Banjarnya itu, kalau bahasa Indonesia itu obor Ya. atau lampu. Nah, jadi semoga ini diskusi ini walaupun ringan setiap minggunya semoga jadi ilmu pengetahuan lah. Dan bisa menerangi begitu Amin. ya. Amin. Iya, Baik. amin. Berarti ada punggawa-punggawanya. Sekarang saya lihat beberapa flyer ini para laskar-laskar wanita ya. Iya, memang arahnya ke memang banyak cewek, banyak bebinian gitu. Iya, betul. Kalau Ibu Endang sendiri latar belakangnya sebagai apa? Guru Guru di SD. Guru SD ya Bu Endang ya. Baik, dan malam hari ini Bang Faisal mendatangkan narasumber kita. Ada Raihan atau Rahman ya. Oh ya, sebagai ini apa? Ya. Backup dari kita. Memang narasumber dari kita sendiri juga. Betul. Nah, dari backupnya. Jadi kita membahas tentang Banikahan Wan Batamat Quran. Nah, Mungkin bisa dijelaskan kenapa nih Bang membahas topik ini pada malam hari ini, atau mungkin ini sudah mulai hilang dari budaya masyarakat Banjar itu sendiri, Bang Faisal? Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sanayan, gasan pemirsa yang ada di mana aja ada ya kalau. Ya. Jadi kenapa maka bahasannya malam ini kisah Banikahan Wan Batamat Quran. Jadi ini adalah sebuah step dari budaya pengantin Banjar. Ya. Nah, yang kemarin kan kita membahas dari yang pertama Basusulu, Bapatalian, habis itu apa? Bapingit. Bantar Jujuran, Bapingit lah. Nah, hanya ke Banikahan dan Batamat Quran. Jadi ini memang ada hubungannya dari kemarin yang Bapingit itu ke Batamat Quran. Jadi dalam budaya Banjar, Banikahan itu mungkin sama dengan budaya-budaya lain yang masih tradisi keagamaannya Muslim. Sama. Jadi ada apa? Ada pasangan mempelai, ada wali, ada pengulu dan ada saksi. Tapi yang kita bahas di sini mungkin budaya yang orang Bahari itu ketika hendak nikah ada ada pantangannya. Ya. Artinya ada hati-hatilah kalau hendak kawin bagi lelakian. Hati-hati jangan sampai tajajak waton. Nah, itu apa Bang? Waton itu biasa yang di Palang di muka lawang. Oh, yang ada gundukan sedikit. Iya, gundukan sedikit. Oh, itu Hati-hati watun namanya. Watun, jangan sampai tajajak watun. Karena apa? Kalau ikam kena menyambat ijab kabul kada tersambat. Oh, begitu. Tabungkam juga orang bahar itu. Nah, itu. Jadi budaya itu yang sekarang ini yang mulai sudah ada lagi hilang. Habis itu yang Batamat Quran tadi. Ketika mempelai, kebanyakan ini mempelai perempuan lah. Batamat Quran ini lebih diagungkan dengan prosesi, ada bapayung kambang, bapi duduk. Amun bausung tuh Bang. Bausung itu karena bagian dari karasmin. Karasmin kawinannya. Itu ada stepnya, ada bagiannya nanti. Nah, jadi ini dan
si mempelai perempuan ini ketika bertamat Quran itu dilatih dulu Inya, Ya. berlatih ketika prosesi berpingit. Makanya Inya bahasa gitu tuh mendaras lah. Mandarasi dulu. Mandarasi dulu. Di waktu prosesi bapingit, Ya. jadi disuruh malancari. Melancari. Nah, inggih. Pian samalam saur lah kayak itu. Enggih. Sampat juga disuruh karena bepingitnya lumayan lawas kada sampai 40 hari tapi sebulanan ada Bang. Sebulanan. Jadi disuruhlah itu malancari. Karena munnya kada malancarin itu waktu betamat bejuju jar urang. Bejuju bersupan kuitan ya. Bejuju Enggih. apa pulang tuh? Nah, ini bagus nih. Bejuju apa aja? Ini bukan genjet betawan. Bajuju lah, Bajuju apa, Cel? Bajuju tuh jar kita wayah ini baeja. Beeja. Nah, Oh, kada beeja. lancar Kada lancar mengaji. Gagap gitu. Gagap. Oh, inggih. Nah, gagap Iya. bajuju. Oke, inggih. Baeja jar urang. Iya nyato. Nah, Artinya jadi- kan kada lancar. kada lancar. Jadi dalam prosesi itu kan ada rentetan dari hendak kawin tadi lah. Jadi kan ada waktu bepingit. Jadi waktu bepingit itu dilancari membaca Quran. Nah, lalu malam dikala kita hendak kawin, biasanya kita kawin malam minggu lah, hari minggu lah. Iya. Nah, malam minggu tuh batamat. Jadi dalam batamat itu ada payung kembang, ada piduduk, bahkan kada jarang lah banyak disediakan biasanya gula batu lawan duit receh Itu buat apa tuh? Dibagiakan. dibagiakan. Jadi waktu apa yuk? Itu jadi pembagian yang itu tuh wayah batamat bisa. Bisa juga wayah ba pangantinan wayah batatay tadi dihampurakan. Enggih. Nang ketika mempelai lelakian datang disalawati ya kalau Disalawati. hendak betatay nih. Hendak betatay datang lalakiannya disalawati dihamburi baras kuning. Nah, Baras kuning itu bacampur lawan gula batu lawan duit. Nah, itu rancak dirabutakan. Oh, duitnya dulu yang 50 Koin. rupiah, Nah, koin. 5 rupiah gitu ya. Jadi gesan papikat jar orang. papikat jar nya kada dilanjakan itu. Tapi menulun kakanakan rancak berabut belanjakan. Ulun kan tahu arti papikat bari. Engge. Nah, jadi itu tapi ada juga yang keduanya dipakainya jadi waktu batamat bahambur juga waktu waktu pengantin lalakiannya datang bahambur juga. Nah, Iya. Nah, jadi dalam batamat itulah selain dari bahambur duitnya itu tadi ada juga nang baandak lakatan lalu Itu- diandaki hintalo. Iya, itu bagian dari sesajian yang wajib Iya, ada dalam wajib adat. Iya, betul. Amun sesaji itu sama lawan sasuap lah. Nah, Lain pulang. kalau sesuap tuh bisa disambut orang panginangan. Oh, pengen. Nah, sesuap bisa penghilangan atau bisa juga yang gasan dicicipi. Sesuap. Apa jar orang tuh? Apa? Sesuap tuh modelnya Nagisan dirasain nah. ngerasain. Itu nah. Iya. Jadi kada boleh mengambil nang utama. Jadi nang disediakan itu nang dirasai gitu nah. Kecuali nang ganal tadi dibagiakan orang. Nah, itu. Tapi Tapi, mun merasa ya. ini orang bujang kada boleh Rejin. Eh, Nah, kenapa tuh? Karena orang tua hendak. Jadi disambutnya pamali. kepamalian ya. Pulang lah. Uma. Nah, itu budaya. Budaya itu. Tapi kalau Rehan sendiri aslinya orang mana nih Rehan? Nah, untuk orang Banjarmasin asli. Orang Banjarmasin asli. Tapi kalau Rehan sendiri apakah paham atau mengerti atau mungkin tahu tentang adat-adat istiadat dari pengantin Banjar ini sendiri atau memang belum paham sama sekali Rehan? Ulun nih sebujurnya kayak apa ya namanya? Gangguan kayaknya Jangan gangguan dong. bukan gangguan, Gangguannya diganggu. gangguan. Kayak kada tahu ulun ini asal mana gitu nah. Iya. Soalnya Oh. ulun tuh inggih bahasa Banjar kan bisa dibilang lancar. Iya. Bahasa Indonesia lancar. Tapi ulun kada tahu tradisi seorang tuh. Iya. Jadi kalau keluarga atau tetangga kawin tuh kada suah ada yang pakai tradisi kental gitu nah. Iya. Bahkan ulun sewaktu aja bahkan baru tahu tadi searching sebelum di sini. Bagus dah. Jadi ada persiapan. Iya, persiapan. Di SMK 4 jurusannya apa nih? Ulun kuliner. Oh, kuliner ya. Iya. Kuliner apa? Ngerti kuliner Banjar nggak? Yang biasanya juga ada di makanan-makanan yang Iya. ada di Di sesajian tuh deh. di sesajian khas Banjar Iya. pada saat perkawinan nih Rehan. Nah, Nah, sayang banget ulun kada tahu. oke. Pokoknya malam ini harus tahu. Bang Faisal harus menjelaskan nih berarti nanti Malam nih. ini harus tahu. Bang Faisal gimana nih Bang Faisal? Karena kan jujur saya sendiri aja juga mungkin orang
karena saya campuran ya. Iya. Campuran Melayu dan juga Banjar. Jadi akhirnya waktu kemarin resepsi pernikahan itu nggak ada adat apa-apa. Jadi pada saat resepsi itu menggunakan adat Melayu dari Malaysia. Jadi benar-benar nggak ada prosesi Banjar sama sekali. Jadi nggak ada bepingit. Iya. Karena benar-benar sibuk ngurus sendiri. Jadi sampai hari H-1 aja masih sibuk keluar kota juga gitu. Jadi benar-benar nggak merasakan tradisi Banjarnya pada saat perkawinan nih. Ini saya juga merasa bahwa saya sendiri adalah tipikal orang yang tidak terlalu mau ribet nih Bang Faisal gitu. Iya. Karena kan kalau kita berbicara masalah Tradisi. tradisi harus mengikuti bla 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 kan ini memang Iya. agak susah ya Bang ya. Iya, Nah, bagaimana nih agak Bang ribet. menanggapinya Bang yang terjadi di masyarakat muda sekarang begitu yang kadang tidak mau mengikuti aturan yang sudah ada. Ya, jadi memang adat di Banjar ini ada pergeseran zaman. Jadi adat itu ada yang tidak dilakukan atau ada yang tidak full dilakukan karena kebutuhan macam-macam. Pertama kebutuhan gawian, apa segala macam kan makin kita nih kesini zamannya makin sibuk. Betul. Tapi bagi orang kita sendiri itu alangkah baiknya memang mengetahui walaupun tidak dijalankan. Karena siapa tahu Mas Awan ini nih mungkin inya kada untuk diri inya kemarin yang wayah kawinan kemarin kada full melakukan budaya itu karena inya tahu kena. Malah benar-benar gak ada budaya Banjarnya Bang. Iya. Sama sekali makanya mungkin karena lebih ke pengen simpelnya itu Iya, Bang. simpelnya. Jadi karena inya sudah mungkin tahu, mengenal, lalu mencintai. Siapa tahu kena anak Mas Awan ini dikawinkan dengan adat Banjar. Amin semoga. Nah itu makanya ini pentingnya tentang pengetahuan budaya ini. Nah, kayak Mas ading si anu nih si Rehan nih kan, inya mungkin kada tapi bisa melihat jaraknya nang kayak apa. Di keluarga pun katanya juga jarang ya. Jarang Rehan inya, ya. karena kan kita maklum nih, pertama inya anom, Betul. Iya. yang kedua inya begana di kota. Betul. Nah di kota itu. Iya. Tahu aja kan orang anu ini kegiatannya apa-apa. Orang genjet nih kan macam-macam nih. Jadi tugas bebuhan kita lah nenggasan kayak apa mengisahkan masalah budaya ini. Nah, siapa tahu dengan kisah-kisah ini inya tertarik karena inya kau menjalankan adat itu. Karena betapa apapun adat ini pasti ada mengandung sesuatu yang baik. Nah, itu. Oke, kalau Rehan ada yang mau ditanyakan gak nih sama Ibu Endang atau sama Bang Faisal nih? Sebenarnya ulun sudah banyak sih menyiapkan gitu. Pertanyaan ya, monggo silakan. Jadi jer ulun tuh ada dengar, ulun tadi ada baca juga katanya kalau kawin beimbai lawan ding sanak lawan saudara tuh katanya pamali ya katanya Pak. Iya. Nah kenapa tuh? Ada istilah kalau diimbayakan itu ada kepamalian ya. Ada kepamalian karena inya anu aja bakalahan. Bakalahan tuh bahasa Banjar, artinya inya kaina ini dalam ranah budaya lah. Bakalahannya bisa aja misalnya nih nang kakak lawan nang ading ditatayakan bakawinan sama-sama inya beisi pasangan masing-masing. Ketika betataya ditatayakan ini bakalahan jar. Bisa aja karena antara nang berdua bading nih bisa rumah tangganya kada menuntung. Amun basawin itu kada langgeng. Kada langgang ya. Nah itu. Bang, ada yang mau bergabung? Siap, Kita siap. angkat dulu. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Silakan Abah Sofyan. Iya. Selamat malam Bang Faisal. Selamat malam, Mang. Nah, ini kita melanjutkan kisah Bang semalam kan. Penasaran masih Ulun tuh Penasaran. saya tahunnya tuh tahun 97. Nah, waktu itu kita mbah nikahan, jarak itu lawan resepsinya tuh sebulan. Iya. Kan adat di kampung Manipatan itu setelah bertamat itu latihan binanya tuh bertamat. Jadi bergantiannya membaca ayat-ayat Al-Quran tuh. Iya. Tapi sebelumnya kita nikah dulu pada boleh aja. Iya. Kada boleh anak dulu. Harus Kada boleh nikah dulu bertate kan lah. kada belum nikah. Nah, jadi cuma waktu kebulun Kehilangan sinyal sini. Halo, Paget nah. Abah Sofyan. Wah, hilang nih. Mungkin bisa ditelepon ulang lagi Abah Sofyan. Kalau ingin bergabung kembali, dan mungkin silahkan kalau misalnya Anda yang punya WhatsApp di 089534050959 bisa langsung aja nanti telepon ke situ, nanti kita akan angkat. Mungkin kita lanjut dulu nih Bang Faisal, Ibu Endang dan juga Rehan nih.
Oh, oke, kayaknya Sambung masuk sini. lagi nih. Halo, Ya, publik Wan. oke, silahkan. Nah, karena jarak rumah kita lewat rumah bimbingannya itu kan 20 km, Wan. Jauh ya. Jauh. Kita antar kecamatan bukan antar kampung. Kecamatan Playari sama kecamatan Penjepatan waktu itu. Jadi Antar kecamatan aja 20 kilo ya jauhnya ya. Berkali orang lah. Nah, waktu itu dibijaksanai oleh Mentua aja ada apa-apa ada berdata di sini. Masalahnya kan pas untuk bertamat itu kita balik dulu ke rumah. Ya berdata di pelaminan kan uyuh bana pulang balik 20 km. Iya. Ya betul. Nah, jadi akhirnya dijenakan kita kada berdata masing-masing di rumah aja. Cuman yang kada boleh kada itu nang waktu kita baarak itu Bang Faisal kasih numan hadrah nang diusung itu. Iya, busong. Nah, itu kada boleh kada aja itu kita keturunan kita kada digawe itu di sini. Oh, karena ada keturunan jadi harus dilaksanakan begitu ya. Cuma orang di sini nih Bang Faisal menyambut usung tuh basunggi. Iya, besunggi. Besunggi. Nah, mungkin itu sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Mungkin bisa bisa direspon Bang Faisal, Ibu Endang yang lebih paham nih karena saya juga nggak paham itu. Unik leh. Tamat Quran Batatai. Emang ada sebagian orang-orang itu Wilayah-wilayah tertentu. yang sore harinya mandi pengantin. Nah, ulun kemarin kan ada mandi buang sial. Nah, mandi buang sial tuh ada yang harus betatai karena emang aturan dari mereka lah. Tapi itu harus sudah nikah dulu atau belum nikah? Kebiasaan sudah nikah. Dengan catatan itu harus nikah pada hulu. Nah, kalau belum nikah itu kada boleh ditatayakan. Iya, memandi-mandi tadi. Memandi-mandi. Nah, kemudian dilanjutkan lawan batamat tadi. Jadinya basahut berdua batamat. Gitu. Oke, itulah memang ada. Emang ada sebagian. Nang ketika tamat Quran itu ditatayakan. Unik itu kayaknya harus sama-sama pasti baca Al-Quran. Oh iya itu. Nah, makanya itu tadi Bahayanya harus kalau diajari. satu enggak, satu iya, aduh kacau tuh. Makanya ada istilah orang bahari bila hendak kawin lancar lalu mengaji aja. Dia takau nih. Itu jadi salah satu syarat orang bahari itu ketika hendak kawin. Karena apa? Amun gak ada lancar, ketika wayah betamat, ya nang berisupan deh. Berisupan. Nah. Bahkan kayak inilah untuk kita kaum perempuan kadang-kadang kan kita kada bisa menentukan bahwa itu tuh waktu kita datang aral atau apa. Iya. Nah, itu diwajibkan kalau emang diwajibkan betamat, jadi mau kada mau itu ada penggantinya. Maksudnya gimana tuh? Siapa itu? Kalau ada penggantinya? Ulun nih mengaji lawan siapa guru ulun. Iya. Nah, jadi si guru ini nang mengaji akan ulun duduk di higa. Oh, membadal lah. Enggih. Nah, atau ading ulun kah? Atau siapa sepupu atau siapa nang hendak gitu nah. Nah, gitu. Iya. Yang penting proses itu harus ada. Proses itu harus ada. Dengan alasan urgent nih. Iya. Karena anuan kada kawak ada itu bebinian. Nah, itu. Bujur. Nah, itu unik sebenarnya. Adat kita nih unik. Jadi artinya emang sesuatu yang diwajibkan kalaunya bagi bubuhanan ulun lah. Iya. Jadi itu. Nah, kemudian kenapa itu harus dilaksanakan karena jarurang iya tadi. Salah satu syiar. Iya. Salah satu syiar bahari itu kan itu. Engge. Lawan kadang ada ini. Kada bisa mengajinya makanya kada betamat. Nah, ada sambatan pas jadi bulian jadinya. Lalu jadi bulian. Unik kalau orang bahari itu buliannya kayak itu. Bulinya ada. Buliannya arahnya ke adat. Ke Adab itu adab kan. Artinya ketika orang nggak bisa mengaji. Padahal kan aral tuh. Bujur. Tapi jadi beban gak sih kalau bener-bener misalnya nih kan ya, kita sudah susah banget sekarang nyari orang-orang yang mungkin tamat Al-Quran di waktu muda gitu. Iya. Ada bahkan mungkin nggak ngaji sama sekali nih. Nah, itu. Nah, ini kan Betul, juga akhirnya syarat itu pun juga akhirnya sekarang mulai luntur. mulai luntur nih Bang gitu. Iya. Ini gimana nih Bang? Nah, itu tadi artinya karena kebutuhan zaman wahini ini kan macam-macam nih. Iya. Ada orang yang memang kada bisa mengaji tadi, ada memang kada lancar. Jadi dengan sendirinya proses itu bisa aja kada digawinya. Nah,
Karena itu tadi karena alasan. Tapi kalau memang orang memang bisa mengaji apa segala macam, kebanyakan memang batamat Quran ini salah satu prosesi wajib di dalam budaya pengantin Banjar. Karena tadi fungsinya sebagai syiar juga, bahwasanya si mempelai ini sudah mampu mengurus rumah tangga dan menjalankan agama dengan pasangannya nantinya. Kewajiban. Nah, asalnya kan orang tamat nih kayaknya pacangan melajari anaknya nih. Nah, Kalau Rehan udah tamat Al-Quran apa belum? Sudah wajib dong. Cocok aja mematok. Tapi kalau nanti kawin gitu mau pakai adat Banjar atau enggak nih? Kalau ulun mungkin ada gurunya yang buat apa jadi percontohan gitu Iya. Nah bisa aja ulun tertarik aja kok gitu deh buat melestarikan gitu kan. Kami siap melajari. Boleh. Masih lawas. Emang kelas berapa baru? Ulun masih kelas 1. Oh, baru kelas 1 SMA ya. Betul. Oh, perjalanan masih panjang ya. Panjang, Mas, ya. Jangan kayak yang lain-lain ya, nikah muda. Iya. Tapi belum punya banyak persiapan begitu. Jujur. Oke. Nah, kalau kita berbicara masalah batamatnya sendiri ini kan memang sudah mulai hilang di perkotaan. Mungkin kalau di 12 kabupaten kota lainnya mungkin masih ada begitu ya. Masih. Apalagi yang memang dengan religiusitasnya yang memang tinggi di kabupaten kota itu gitu. Tapi kalau di Banjarmasin sendiri ulun sudah jarang banget nih melihat itu begitu. Tapi bisa nggak? Lagi. Kenapa? Ulun aja kenapa soal lagi Belum pernah sama sekali melihat ya. Nah, itu Hilang karena lalu lah. karena kita hidup di kota begitu. Iya. Nah, mungkin bisa disampaikan nih Bang Faisal dan juga Ibu Endang. Apa saja sih elemen yang ada di dalam batamat Al-Qur'an pengantin ini? Oke. Salah satunya di Banjarmasin itu ada nama tempat atau nama wilayah namanya Pangambangan. Pangambangan ya. Pangambangan tahu kalau Di seberang Daerah sana Keramat. ya. Ya, di Keramat. Nah, Pangambangan itu kenapa jadi ngarannya Pangambangan? Karena Pangambangan ini dari zaman Bahari itu berisi kesenian, basic skill nang merangkai kambang gasan orang batamat Quran. Oh, yang payung kembang Payung itu ya, kembang. yang tiga rangkap ya? Ada itu 3, ada 5, ada 7. Gitu. Nah, itu nanti minta tolong dijelaskan juga itu Iya. maknanya apa aja begitu. Nah, jadi itu makanya nama tempat ada namanya Pangambangan karena mulai Bahari itu di situ tuh memang gasan banyak orang basic keahlian yang memproduksi gasan kegiatan kawinan. Jadinya merangkai payung kambang, merangkai baju gasan bermandi-mandi ya. Iya. Nah, itu jadi salah satu alat atau aksesoris yang dipakai gasan batamat Quran itu adalah payung kambang. Payung kambang itu biasa 3 rangkap, Nggih. 5, 5, 7. 7. Bisa juga satu, intinya tuh Ganjil. Nah, Tete. tapi ada juga yang mengaitakan itu dengan najar. Nah, bisa Nah, juga. jar orang tuha malah ganal bana was nang berdua nih ini kawin bila ikam tak kawin berdua aku ulahkan payung kambang 7 rangkap ikam batamat. Nah, Berarti itu kan level tinggi nih. engge. Ada level kan lah. Nah, di payung tuh pulang apa gantungannya biasa aja selain Nah, kambang di ada situ kalau ada juga gula batu lawan duit tadi. lawan duit. Nah, itu dirabutakan. Kenapa jar marabutakan itu supaya pasih juga kayak nanya waktu hendak kawin kena atau betamat. Bahkan kan kalau nya betamat itu kada mesti harus yang hendak kawin. Ada juga yang kayak ulun semalam tuh imbah tamat mengaji. Betamat. Ulun itu termasuk pembabal mengaji ini. Jadi bilanya jar nang mengaji ini gurunya kayak ulun juga ikan bilanya kena tamat mengaji ulahkan payung kambang 3 rangkap di sini. Nah, jadi batamat itu sekali batamat mengaji, hanya batamat Quran pulang. Batamat pengantin. Nah, jadi 2 kali. Engge. Jadi itu tuh tergantung, bahkan kan yang apalagi sekarang ini mahal lah. Iya. Larang itu. Orang payung kambang tuh. Jadi kalau karena mahal tuh mungkin kadang ada yang serangkap aja. Iya. Ada yang 3, tergantung duitnya atau najarnya tadi. Iya. Itu. Tapi kalaunya orang betamat itu pasti ada payung kambang. Iya, karena itu sebagai simbol. Payung itu kan sebagai pelindung. Kambang itu sebagai simbol keharuman kalau. Artinya orang yang mengaji pada mempelai yang mengaji itu akan dilindungi dengan sesuatu yang baik.
Betul. Filosofinya kayak itu. B itu ditambah pulang ada duit. Iya. Nah sekira ininya nih kayaknya bernilai rumah tangganya nih nah. Artinya jadi rumah tangga nang bujur-bujur apa sakinah mawadah warahmah. Harapannya kan kayak itu. Iya, yang diharapkan. Nah itu tadi ada payung kambang Rehan. Gitu. Ada piduduk pulang. Nah, piduduk tuh juga tuh ulun bacanya tuh biasanya serangkap lawan sasuap tadi tuh. Piduduk tuh apa ya? Piduduk tuh ya. Piduduk tuh Rehannya di situ ada nyiur nang masih betampurung. Yang Sabun. warna coklat. Iya. Oh, enggak. Warna coklat. Iya. Dalamnya putihnya itu bebannya pulang. Orang boga nih pasti tahu aja. Oh, tahu ya. Iya tahu. Ada nyiur, nah namanya piduduk tuh lah, nang anunya nyiur, beres, bisa lakatan, ada juga, ada gula habang, Nah, ada hintalo, ini belum untung lagi, ada hintalo aja di situ hintalo mentah, habis itu lawan biasa ada banang lawan jarum, piduduk itu. Nah, ulun tuh ada juga yang itu jadi memang memadahi kalau piduduk tuh ada jual rokok aja. Itu sesuap. Sesuap. Beda lagi lah Itu nang, itu bagian dari piduduk, tapi ada bahasa suap ya. Bila bahasa suap tuh berarti ada rokoknya. Kuku. Rokok. Rokok. Nah, jam tadi kan bahasa dia rokok lah. Oke, kuku tadi ingin. Rokok itu sesuap, itu bahasanya sesuap itu. Timbako kalau orang bahari ya kalau. Tapi nang aslinya dari apa? Dari piduduk itu ya tadilah baras nyiur lawan Gula habang. Nah, itu nang paling wajib ada. Nah, di itu piduduk. kulinernya bilang. Nang ketiga berarti amat tuh. Pasti lakatan behinti. Lakatan behinte. Nah, lakatan behinti bisa lah makan lah. Kalau mau olah lu pernah. Cuma kalau makannya lu kada bisa. Kada mungkin ikan mau lah bisa, makan kada bisa. Curang lu kada bisa. kayak itu kayak lengket di mulut ulun tuh. Nah, berarti bisa makan enggak? Suka makan? Pernah kalau suka kan. Katujuh kada katujuh aja lagi. Kada ketujuh aja. Iya. Masak lakatan atar aja kami ketujuh. Iya, Mas Aki antara ke perempat sini nah. Biar kami lawan Mas Aan mau makannya. Mas Awan. Jadi nah, selain dari lakatan itu tadi tuh ada juga hintalo. Hintalo sabigi. Hintalo sabigi itu ada nang maandaki. Kada dari pengantin kada. Dari orang-orang nang menyaksikan prosesi betamat. Oh iya. Nah, jadi diandaki hintalo. Guys, Apa fungsinya hintalo? panarang hati. Panarang hati. Nah, kayak begitu. Makin bingung ya. Kalau misalnya payung tadi mungkin filosofinya masuk akal. Iya. Nah, kalau ini kok hintalo kok jadi penerang hati tuh? Atau dari Jadi gini Mas Rehan. Ada mungkin ambilan apa hadis atau apa. Ketika makanan dibacakan ayat Quran, makanan itu akan menimbulkan berkah. Ya kalau di situ orang bahari itu orang-orang kita datun ini kita nih karena itu gasan orang betamat Quran nang di dalam situ majelis nang dibacakan Quran jadinya maandak hintalo supaya hintalo ini dimakan ke anaknya atau bagus dengan niat jadi penarang hati supaya cerdas supaya pendapatan sekolah nah itu Nah kan kalau niatnya kayak itu berarti seharusnya kan ada wajib hintalo dong. Mungkin pada saat itu hintalo nang nyaman dicari. Kada mungkin orang cari es krim bahari. Oh ya, ini bisa. Ya kalau. Pada saat itu nang lang nyaman dicari pada lingkungan bahari itu hintalo dan hintalo itu sesuatu yang sudah berbungkus. Ibaratnya higienisnya terjamin gitu nah. Nang kada dikuyak. Mungkin itu. Simpel. Nah, ulun tuh ada pertanyaan. Iya. Kalau gasan tradisi lawan budaya ini sejak kapan? Jelas lah tuh kayak kapan adanya tuh nah. Mungkin apakah sudah dari ada pas zaman kolonial gitu kah? Atau memang dari sebelum zaman kolonial itu sudah ada budaya kayaknya tradisi ini? Oke, berarti sabar dulu. Kita mau break dulu, habis ini baru kita akan kembali lagi dan Sanak Pro 4. Kami akan hadirkan ada satu filler tentang cap gomeh karena memang saat ini teman-teman dari Tionghoa Banjar juga sedang merayakan cap gomeh dan kemudian akan ada satu filler tentang batimong. Tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar.
Indonesia memiliki aneka ragam tradisi. Di Kalimantan Selatan, batimung adalah rangkaian perawatan dengan menggunakan timung, yaitu ramuan yang terdiri dari bahan herbal. Batimung adalah mandi uap yang terinspirasi dari legenda kecantikan Putri Junjung Buih. Ramuan batimung terdiri dari campuran minyak serai, akar wangi, daun jeruk purut, temu giring, kenanga, pandan, dan melati yang diracik. Kemudian direbus di dalam panci tertutup dan hanya dibuka saat siap digunakan. Dalam keadaan tubuh terbungkus handuk, duduk di bangku kecil yang telah disisipkan panci ramuan batimung di bawahnya. Selain digunakan sebagai pengobatan dan perawatan, batimung juga dilakukan oleh calon pengantin menjelang pernikahan. Tujuan batimung adalah untuk mengeluarkan keringat dan racun. Batimung juga bisa mengharumkan tubuh dari dalam. Cap Gomeh adalah hari penutup dari rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek yang biasa diperingati oleh masyarakat Tionghoa selama 15 hari setelah Imlek yang dirayakan pada 1 Februari 2022. Dalam konteks internasional, Cap Gomeh disebut sebagai Lantern Festival atau Festival Lentera atau Lampion. Sebutan Cap Gomeh hanya dikenal di Indonesia karena pengaruh dari bahasa Hokkien, sedangkan di wilayah lain perayaan 15 hari setelah Imlek memiliki nama yang berbeda-beda. Perayaan Cap Gomeh atau Festival Lentera dapat ditelusuri hingga era dinasti Han pada 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi, ketika para biksu Buddha menyalakan lentera pada hari ke-15 Tahun Baru Imlek untuk menghormati Sang Buddha. Meski memiliki nama atau sebutan berbeda-beda, perayaan Cap Gomeh di berbagai negara memiliki esensi yang sama. FM 87,7 dan 99,6 Pro 4 Suara Budaya Banjar. Ya, dan Sanang Pro 4 masih di Suara Budaya Banjar untuk malam hari ini. Silahkan mungkin bagi Anda yang ingin bergabung kembali. Dan Bang Faisal langsung saja nih mungkin dijawabkan pertanyaan dari Rehan tadi. Bisa ulang kan? Ya, silakan. Kada ingat juga tadi. Ulun tuh apakah tradisi yang tadi Betamat lawan Bekawin kan namanya? Ya, Pernikahan. pernikahan. Itu tuh sudah ada pas zaman kolonial itu kah? Adanya yang tertulis kayak itu atau memang dari sebelum masa kolonial tuh sudah ada tradisi budaya tradisi pernikahan nama Betamat Al-Quran tadi? Inggih. Oke, jadi gini, budaya ini, budaya pengantinan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindu. Berarti ini akulturasi budaya dari Hindu Buddha yang dari masuk Hindu, sebelum Hindu Islam Buddha. ya? Iya. Bahkan sebelum zaman Hindu pun budaya kita orang Asli. orang asli sini Kalimantan adalah mungkin Dayak lah. Kaharingan, Itu Kaharingan itu sudah ada budaya Betatai. Animisme lah itu. Animisme itu sudah ada. Nah, setelah Hindu Buddha masuk, ada lagi akulturasi dengan corak identitas agama itu. Terus Islam juga masuk, lalu ada identitas budaya agama yang masuk. Nah, jadi nangkaya Batamat, nangkaya pernikahan dengan ijab kabul budaya Islam itu kan otomatis dengan Islam masuk ke tanah Kalimantan Selatan. Jauh sebelum zaman kolonial. Karena Islam masuk sebelum zaman kolonial Belanda. Nah, itu. Sudah ada itu. Oh ya, betul menjawab. Iya. Oke, berarti kalau pernikahan ya pastilah ya, karena Pasti. memang itu satu hal penting, karena resepsi itu atau perkawinan itu hanya pelengkap saja begitu ya. Iya. Istilahnya orang mau nggak ada resepsi lagi juga nggak masalah, yang penting udah sah dulu begitu. Iya. Tapi adat istiadat ini seperti Betamat Al-Quran ini memang menjadi salah satu hal yang dulu mungkin hingga sampai sekarang masih sangat sakral dilakukan ya, Iya. oleh mempelai wanita dan pria begitu. Iya. Nah, kalau tadi kan ada telur yang berwarna merah ya Bang ya. Karena biasanya di atas ketan itu Iya. ada telurnya tuh. Mengabang. Ya, terus kemudian ada telur puyuhnya. Iya. Ditusuk sama bendera begitu ya. Iya. Kemudian ada payung kembang begitu. Payung kembang. Nah, kalau mungkin untuk kostumnya sendiri, apakah memang ini menjadi satu kostum yang pakem nih Bang? Maksudnya dulu waktu saya masih kecil gitu pernah lihat orang Betamat Quran itu pakai pakaian haji orang zaman dulu begitu. Iya. Nah, sekarang kan udah nggak ada yang jual kayaknya Bang ya. Iya, itu, Nah, itu beulah. oh tuh bikin langsung Bikin. ya. Oh, oke.
pakaian haji yang kayak jubah itu. Itu pakaian orang haji, artinya karena ini batamat Quran, sesuatu yang agung dan harus diagungkan dengan dipakaiani bagus-bagus. Bahkan ini duduk di atas tumpukan kain bahalai. Misalnya ada 7 lapis, bisa ada 5 lapis. Itu ganjil. Kenapa Ganjil. orang Banjar tuh harus selalu ganjil, Bang? Ini menjadi pertanyaan, Bang. Ya. Jadi ada hadis, ada ayat lah. Kalau ada salah, Allah itu ganjil dan Allah itu maha ganjil dan menyukai hal-hal yang ganjil. Ambilannya di situ. Karena orang Banjar ini identik dengan agama Islam. Agamanya lebih ke itu, memakai ke agama gitu nah. Itu alasannya. Oh, jadi kenapa akhirnya banyak hal-hal ganjil dalam elemen-elemen sebuah tradisi Banjar begitu ya? Ya, bahkan di bangunan-bangunan rumah Banjar pun kebanyakan nang kayak watun tangga itu ganjil. Lawan juga ada juga yang mengasumsikan kayak ini. Kenapa harus ganjil? Nang ganjil itu adalah nang ampunnya. Jadi maksudnya ampunnya nih jaka kayak pengantin lah. Jadi nang ganjil tuh nang si pengantinnya ini nang paling harap pada nang lain kayak itu. Oh iya. Nah itu diartikan kenapa makanya pengantin tuh duduk di tapih ganjil. Nah, bapayung kambang nang Ganjil. rangkapnya ganjil, asal jangan orangnya nang ganjil. Jadi menggenapi orangnya mungkin gitu gila ya. Menggenapi orang. Namun enggak orangnya ganjil aja haro. Siwah jadinya. Itu ulun tuh khawatir juga jangan jangan sampai gitu nah. Kalau surah yang dibacakan nih, Bang, saat betamat, apakah memang ada surah-surah tertentu Ibu Endang atau memang apa nih dipilih atau sesuai dengan kehendak hati atau bagaimana, atau Biasa ada di pakem juz yang harus 30. dilakukan Juz ya? 30. Di juz 30 semua ayat-ayat pendek yang ada di juz 30. Berarti lain dari An-Naba lah. Surah apa aja biasa dipakai? Apa Wadduha. pokoknya yang ada di juz 30 kemudian ditutup dengan apa yang di depan Falah. Fatihah. Fatihah. Al-Fatihah. Nah, Itu. nggih. Kemudian di antara surah itu kan ada sewaktu membaca itu wadduha lah. Iya, ada juga. Yang harus bukan harus, yang pas sewaktu membaca itu bahambur. Nah, yang dihambur dihamburakan gula batu Gulaan tadi tuh lawan Gula batu tau lah. Tahu lah Gula batu tuh ya permen. gulaan Oh, gulaan. permen. Tapi wah ini nangaran gula batu tuh ada juga yang Gula kayak batu. Nah untuk obat biasanya lah. Nah jadi gulaan itu Gulaan. ada baras kuning, ada duit receh tadi. Itu yang yang dihambur. dihambur. Nah itu. Di situ untuk kulinernya tadi selain lakatan tadi ada juga yang kayak jenis yang kayak kikicak, bubur apa karuang apa segala. Tergantung tempatnya lah. Tergantung wilayahnya. Tergantung wilayahnya. Kemudian ada adat keturunan mereka yang harus ada sebagian yang harus ada bubur habang bubur putihnya. Iya. Ada nang lakatan wara, lakatan haja. Iya. Nah, ada juga. Kemudian ada nang ulun pernah menemui ada 7 macam makanan yang disediakan di waktu betamat itu. Bahkan ulun soal melihat nang pakai nasi astakona. Apa itu? Oh, banyak banget istilah kada tahu ulun nah. Nang pakai nasi astakona. Astagfirullah, apa lagi? Nasi astakona ini kan nasi bebuhan Kesultanan Bahari yang wilayah keraton itu. Nang batingkat anunya andakannya. Oh, tingkat 3. Nang ada hundang, ada hayam, ada macam-macam di situ. Nah, kalau ulun kalau itu ada ulun bukan melihat. kami nih tuh ngarannya kepala kada. Kepala kada. Nah, andakannya itu di waktu siang di pengantinnya. Tapi kan kepala kada anu nih kan wadahnya beceper. Baceper. Kalau ini ada nang memang tumpang 3. Oh, nggeng. Nah, itu nasi astakona. Tempatnya itu. Nah, Ada itu ulun suah melihat orang betamat pakai itu. Kalau nangarannya apa tadi tuh kepala kada tadi tuh sabaki iwak, sabaki wadai. Iya, maka iwaknya macam-macam leh. Tahu lah baki. Tahu. Kita tahu kayak wadah itu. Iya, tahunya. Orang makanan masa nggak tahu, Bang. Baki itu ceper gana Ceper. yang warnanya Talam. kuning. Talam. Nah, kuningan. Iya, tray jadi orang. Iya. Iya, apa tadi? Tray. Oh, itu bahasa lautnya lah. Tapi kalau dalam prosesi batamat Al-Quran ini sendiri, apakah ada prosesi awal atau akhir yang mendampingi dari proses ini, atau cuman hanya
sudah bertamat Al-Quran habis itu selesai atau apakah ada prosesi yang mengawali dan mengakhirinya? Untuk awalan itu biasa ketika orang sudah ngumpul dimulai Langsung aja. ada anunya lah, MC lah bahasanya tuh, Ya, penyambung lidahnya. Penyambung lidahnya itu. Itu Penutupnya makanan. Makanan. Baca doa selamat. Baca doa hataman Quran, Hatam. doa Kemudian selamat. doa selamat. Nah, lalu makanan. inggih. Kalau nya ulun semalam unik pian makanannya. Urang makanan nasi kalau Ya. ulun nasi raun. Nah, tahu lah pian nasi raun. Ada sebelum ulun bertakun nasi rawon ini ada anak bergabung. Ayo, Inggih silakan. silakan. Halo. Mohon maaf Bapak jangan di mute Pak supaya suara Bapak kedengeran. Halo. Wah di mute nih sama Bapak. Ya, halo. Ya halo. Ibu. Halo. Halo, Ya dari siapa di mana? dari Wahyu. Di mana nih Pak Wahyu? Wahyu di Kalayan. Oh Pak Wahyu di Kelayan. Silahkan Pak Wahyu, ada yang mau di sharing atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin sedikit aja inilah. Mm-mm. Biasanya ini salam dulu buat Bang Faisal nih sama Ibu. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini nah biasanya kan di pengantenan orang Banjar itu Mm-mm. rancak kesurupan. Mhm. Nah, itu biasanya penyebabnya karena lama buluan kah? Atau karena pin duduk tadi kah? Atau karena apalah gitu. Mhm. Nah, mungkin ada yang bisa di ini kah? Menjelaskan ya. Iya, Mhm. kayak itu. Mhm. Oke, itu saja Pak Wahyu pertanyaannya. Iya, itu aja dulu. Terima kasih buat Bang Faisal dan Ibu Oke. Sama-sama. dan Masnya ini ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi. Baik, silahkan dijawabkan. Ayo Cel, jawab kan. Nang Jadi rancak pengantin itu- kasurupan nih, jawab kan Bang. Daripada anak kesurupan. Enggak. Nah, pengantin itu kesurupan tuh ada macam-macam lah. Penyebabnya nih ada nang lamah buluan. Nah, artinya tuh dari keturunan ninya nih kada ada apa-apa, tapi mungkin ada orang lain nang hendak bararamian di andakinya apakah? Nah, lalu tersalah ampun orang. Nah, kemudian ada juga nang apa tadi tuh sesajennya lah bahasanya tuh. Piduduk. Sesajennya nang piduduk dan lain-lainnya itu ada nang kurang. Nah, itu bisa juga karena keuyuhan. Oke. Enggi. Nah, makanya tadi prosesi Bepingit itu penting. adalah itu penting kenapa? Karena supaya menyiapkan awak ini nah, jangan keuyuhan sampai waktunya. Jadi kada ada kisah nang pengantin bejoget. Tapi apakah biasanya pengantin-pengantin yang kesurupan ini kebanyakan adalah pengantin-pengantin yang memang keturunan begitu? Enggi bisa tadi. Mhm. Keturunan itu oleh karena mungkin tadi tuh sesajennya kurang Iya. atau mungkin dari keluarganya ada kadang lah ulun pernah mendengar bukan kadang lagi rancak mendengar aku nih keluarga kada diundang juga. Nah, artinya kada bapadah lawan leluhur inya. Nah, itu nah. Oke. Engge. Itu. Jadi di samping itu tadi ada nang lamah buluan Jarsidin tadi tuh. Nang lamah buluan tuh kada ada apa-apa. Dasar orangnya kada kawa Kalapahan. kada kawa pas di samping kalapahan lamah buluan pulang ada nah hendak bararamian piduduk orang nang cukup nang itu atau kopi manis kopi pahit di bawah pelaminan tuh kada minum habis hamok penganten nah nito namaulah hua itu jurang marami penganten nah deh Iya. marami dalam artian Mola maramii- tumbur enggak itu Nah, ulun ada petakunan. Iya. Oke. Tadi kan ada yang namanya kesurupan tadi lo. Nah, ulun tuh rancak jauh mendengar yang namanya kalau kesurupan tuh ada kawannya piulah. Nah, piulah itu apa yo? Apanya? Piulah jar. Oh, di piulah orang ya. Tadi Piulah. aja ibu tadi di orang hendak beramian anak ya. beramian tadi Itu di piulah bawah- orang. di Di bawah paulah. orangnya, di paulah Paulah orang. Piulah. Oh, sama berarti lah itu. Iya. Piulah lawan paulah itu beda dialek aja. Ada dari bahasa Banjar Hulu dan bahasa Banjar Kuala. kalau di paulah orang itu bisa kada waktu pengantenan gini nah Iya. waktu kawin bisa apa kejadian nah
Tapi jarang-jarang lah wayah ini tuh. Kenapa ulun jadi melihat. maksudnya sampai dibuat orang tuh kenapa biasanya? Mungkin ada dendam. Oh, Atau mantan ya, mantan. mantan yang belum selesai begitu Mantan ya. mantan yang belum selesai karena kau move on. Nah, itu Mantan tadi. yang ditinggalkan. Jangan kayak itu nah. Makanya tuh dipiulah namanya dipaulah orang ya. Dipaulah. Dipaulah orang. Artinya digawi orang. Lawan juga itu kan tadi piola, lawan diulah orang, lawan wisa jer. Nah itu apa bedanya lagi? Nggak bisa. Nah, Wisa tuh karena Wisa ke bab kepanjang. masalah racun. Oh racun Eh, lah. eh. Weh. Karena Bang Faisal ini Rehan baru selesai ekspedisi racun sangga. Itu ada di YouTube tuh. Geng. Kemarin di daerah mana aja Bang? Ulun ada nonton tuh sampai habis. Dokumentasinya kami daerah Paramasan. Mhm. Paramasan habis itu Loksado dan daerah Bukumpai. Oh, Batola. Bakumpai, Batola. Barito Kuala. Karena memang racun di sana memang budaya racun masih kental di sana. Masih kental. Nah, berarti Rehan nih yang mungkin mau kemana kadang kita nggak bisa memungkiri ya Bang ya. Iya. Kita mau jalan kemana kadang duduk di warung orang pun juga harus berhati-hati Bang ya. Iya. Apalagi di daerah-daerah yang mungkin seperti Bang Faisal tadi sampaikan itu daerah-daerah yang masih Asing. kental racunnya. Iya. Jadi katanya ada Bulan-bulan tertentu. iya bulan-bulan tertentu dan saya juga termasuk Bang karena ada punya teman di ini kan di mana di Puruk Cahu. Iya. Dia juga ngasih tahu tuh, Wan kalau misalnya minum di warung itu ada syarat yang harus kita lakukan dulu biar kita nggak kena racun katanya begitu. Iya. Jadi gitu. Nah itu nanti Rehan bisa belajar di bab selanjutnya sama Bang Faisal. Geng. Oke, Bang yang mau disampaikan closing statement kita pada malam hari ini apa nih, Ibu Endang dan juga Rehan, silahkan. Oke, Rehan duluan Rehan. Silakan. Apa Penutup. Oh, Closing betul. statement apa yang mau disampaikan nih atau apa yang sudah kamu dapat dari malam hari ini? Iya. Sesuai lawan ekspektasi ulun sebelumnya tadi kan ulun nih bisa dibilang first experience dari sini. Pertama kali ulun ke sini diundang sama ibu Iya. gitu dan ulun mendapatkan bisa dibilang insight baru lah soal tradisi. Bahkan ulun kayaknya termotivasi terdorong untuk kawinnya memakai tradisi Banjar gitu nah. Nah, ini padahal ulun tuh orangnya tuh bisa dibilang anti lawan logika mistika gitu nah. Ini. Logika mistika. Ini. Nah, ini. Jadi ulun mendapat mungkin pengetahuan baru ya gitu. Iya. Alhamdulillah. Oh mungkin ulun belum perkenalan tadi ya. iya. Perkenalan langsung. Iya, silakan. Nah, ini ulun dari nama ulun Rehan atau Rahman dari SMK Negeri 4 Banjarmasin. Enggi ulun masih kelas 10. Oh iya. Oke, Ibu Endang monggo Ibu Endang. Oke. Dari obrolan kita inilah kami mengangkat kisah ini dari ulun hendak melestarikan budaya, kemudian tadi itu dalam acara Batamat itu sebagian dari dakwah gitu. Dakwah. Oke. Oke Bang, silakan Bang. Jadi mungkin kesimpulan dari obrolan kita malam ini artinya budaya pengantin Banjar yang ada prosesi banikahan lawan Batamat Quran tadi itu ruh dalam sebuah prosesi budaya pengantin Banjar sebenarnya. Itu sebenarnya. Karena pengantenan itu kan nikah. Tanpa nikah kada ada pengantenan. Betul. Ah. Nggak ada langsung resepsi. Kada ada resepsi, jadi itu nggak ruhnya itu. halal nanti. Itu ruhnya. Terus untuk simbolis keagamannya ada pada di Batamat tadi. Jadi gasan kita sebenarnya. Batimung masuk ke dalam juga? pingitan. Oh, dalam pingitan nanti ya. Dalam pingitan sudah itu kemarin kita bahas. Oh, sudah dibahas tentang itu ya. Iya, dan yang akan datang yang akan kita bahas nantinya ini prosesi batatai dan bamandi-mandi. Batatai dan bemandi-mandi. Itu step by stepnya itu. Itu aja yang disampaikan malam ini. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Faisal Embron, Ibu Endang dan juga Raihan sudah bersama kita untuk membahas satu tema yang menarik yaitu tentang banikahan wan Batamat Al-Quran budaya pengantin Banjar. Dan sehat-sehat panjang umur, nanti kita Amin. bertemu lagi dengan Amin. kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan sanak perempat juga terima kasih banyak sudah bersama kami untuk malam hari ini. Kami pamit undur diri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.